Kita mau beli menambah 2 emas. Nah, jadi kan kita beli memang seharga berapa emas itu. Kita kan membelinya kan dengan seharga emas, emas orang menjual saat itu. Jadi bagaimana apanya tuh kita membeli? Kita kan menjadikan barang satu emas ini mau jadi 2. Jadi apa hukumnya tuh ketika yang membeli? Karena kita membeli kan berapa harga emas satu emas? Ya. Ibu nukar tambah. Ibu punya 1 emas. Mau ditambah 1 emas lagi, maka untuk supaya jadi 2 emas. Ya. Ya. Ya, kalau ibu langsung menambahnya itu jadi riba fadl. Maka solusinya dalam kasus yang ibu tanyakan ini, dijual emas yang seemas punya ibu tadi. Tanya berapa 1 emas? 2.200.000. Jual emas yang ibu punya nih. Sudah dapat duitnya? Berapa jual? Kalau jual 2.100.000, rugi 100 misalkan. Nah, kalau beli 2.200.000, kalau jual gimana? 2.100.000. Ibu jual emas yang ibu punya 1 emas tadi, dapat duit 2.100.000. Nah, barulah ibu tambah dengan duit ibu beli emas yang 2 emas. Tapi kalau langsung ibu serahkan, ini emas saya 1 emas, misalkan cincin nih 1 emas nih, tambah nih duit 1 emas, tukar cincin yang beratnya 2 emas. Itu jadi riba fadl. Membeli sama menjual sama. Tidak hanya yang menjual kena, yang membeli juga kena. Maka solusinya, pertanyaan ibu tadi, ibu jual dulu emas yang 1 emas itu. Setelah ibu jual yang 1 emas itu, barulah ibu dapat duitnya, selesai akadnya, baru ibu beli lagi yang 2 emas. Ya. Terkadang kita di masyarakat beranggapan ribet kali. Kan hitung-hitung sama aja, enggak sama. Kalau langsung ibu serahkan emas sama duit, itu namanya tukar tambah. Kalau ibu jual dulu dapat duitnya, ibu beli lagi, itu nama akadnya jual beli. Makanya di pembahasan sebelumnya kita itu menekankan pembahasan syar'inya muamalah itu di dalam Islam itu tergantung akadnya. Kalau akadnya syar'i, muamalahnya syar'i. Berbeda akad, berubah ketentuan. Kalau tidak akadnya yang diubah itu tidak syar'i, maka menjadilah transaksinya tidak syar'i. Nah, seperti yang ibu lakukan tadi misalkan ya, kalau tukar tambah emas 1 emas, berapa 1 emas beli? 2.200.000. Ini 1 emas, ini duit 2.100.000, tukar dengan emas yang 2 emas. Yang seperti ini kalau langsung pertukarannya itu jadi riba fadl. Karena tukar tambah. Karena tak mungkin pula kan yang 1 emas ditukar dengan 2 emas, rugi yang jual emas. Kalau mau, hitung-hitungan ininya bu, ibu punya 1 emas, yang 2 emas, orang toko emas punya 2 emas, ibu tukar yang seemas dengan 2 emas, itu boleh. Cuma tak mungkin orang toko emas mau, rugi dia 1 emas. Maka solusinya, kalau kebiasaan kita di masyarakat ditambah duit yang senilai 1 emas. Nah, kalau yang seperti ini jadi riba fadl. Riba karena kelebihan. Kelebihannya berapa? 2.200.000. Ya. Karena yang ibu miliki emas, yang ibu mau tukar dengan emas. Harusnya tukarnya impas. Tapi secara nilai rugi yang punya 2 emas. Nah, gimana supaya solusinya tidak rugi dan tidak terjadi riba ketika ditukar tambah? Dijual yang 1 emas itu dulu, setelah itu baru dibeli yang 2 emas. Beda, maka tidak terjadi lagi tukar tambah. Itu makanya bu, maka solusinya dari kasus ibu tadi ya seperti itu.
supaya tidak terjadi riba fadl. Riba karena adanya kelebihan dari pertukaran barang-barang ribawi.